Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin boleh salah satu perwakilan kelasnya untuk memimpin doa. Ya, mungkin dia atau Ryan atau rekan. Please. Okay, friends. Before we start, let's pray for the Spirit. Please breathe into our nature. Oke, kita senang nanti singkirkan. Oke, jadi minggu kemarin kita udah bahas materi sedikit terkait dengan konsep mall gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke terkait dengan aplikasinya. Jadi kita belajar kimia itu enggak cuma sekedar asal belajar, ada gitu loh. Dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, sebelum ke pembagian kelompok, saya mau nanya, ada yang tahu nggak perbedaan rumus empiris dan rumus molekul? Mungkin ada yang udah belajar rumus empiris sama rumus molekul? Boleh sih, Boleh, Bu. Bentar aja, Pak. Siang semuanya. Siang, Bu. Ibu mau kasih informasi. Jadi kita nanti mau ngadain yang namanya psikotes. Nah, psikotes ini ada yang namanya IQ. Diukur nanti IQ kamu. Diukur nih tengkurap yang jongkok nih. Ya kan? Nah, yang pertama ada tes kepribadian, gaya belajar, sikap kerja, minat, bakat, sama prodi peminatan. Tapi bayar 100.000. Ya. 100.000 buat kamu 4 tahun lo nanti kuliah, kamu kan salah jurusan. Tabung dulu, kalau misalnya belum ketabung semester depan diadain. Ya, semester depan. Ya, ngomong ke orang tua, bayarin sama ibu bapak. Ya, saya dipikirin dulu ya. Kalau misalnya mau nanti ngomong ke ibu, kalau nggak ke bundit. Oke? Mau nggak? Iya, ya, oke. Dari mereka. Oke, Ivan, sebentar kita lanjut lagi. Rumus molekul sama rumus empiris. Gimana? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, atau saya kasih clue deh. Masih ingat alkena? Ya. Oke. Kalau misalnya saya punya C-nya 2, H-nya berapa? Dua. C2. Kalau C-nya 2, H-nya berapa? Ya. 8. Banyak. 4 ya. Oke, karena rumusnya jangan H2M. Oke, kalau misalnya C-nya 5, hanya 10. Oke, jadi tapi yang saya mau nanyakan adalah kalau saya bandingin jumlah C sama jumlah H-nya berapa banding berapa sebenarnya? 1 banding 2. Tadi C-nya 2, hanya 4, 1 banding 2. Terus kemudian kalau C-nya 5, hanya tadi 10, 1 banding 2. Itulah yang namanya rumus empiris. Paling sederhananya. Sedangkan kalau untuk yang C5H10, C2H4 itu adalah rumus molekul, ya. Nah, kenapa sih gitu ya? Kenapa penting belajar ini? Karena kayak tadi, kira-kira kalau misalnya C5H10 sama C2H4, kira-kira sifat fisika sama sifat kimianya sama nggak? Ayo, kira-kira sifat fisikanya kayak titik gini sama nggak?
Beda. Semakin panjang rantai utama, semakin naik titik didihnya. Nah sekarang kalau misalnya nih saya butuhnya tinggi, tapi ternyata saya pakainya rendah, kira-kira bakal berhasil nggak skenario yang terjadi? Nggak bisa ya. Tapi itu juga sebaliknya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus yang pas-pas saja. Oke, kalau begitu saya minta seperti pertemuan kemarin, bikin kelompok 4 orang, atau mungkin kalau memang saya cuma 2 orang juga nggak apa-apa. Oke, silakan ya bikin kelompok kayak itu. Oke, silakan ya. Sama apa dia? Ya, soal 2. Udah dapat semua belum? Ya. Oke. Udah dapat semua? Atau mungkin ada yang kurang nggak? Takutnya dapat yang kurang. Oke. Kalau udah dapat semua, mungkin sorry kalau misalnya kemarin tuh contoh soalnya nggak ada, mungkin itu yang membuat bingung. Nah sekarang di sini ada soal untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah jadi di sini ada contoh soal yang mungkin kalian bisa lihat informasinya, bisa kalian baca sendiri. Nah di sini ada 2 pendekatan, ada 2 cara. Nah cara yang pertama itu kalau bisa langsung pakai persentase, ya. Nah kayak misalnya angka 40, kalian bisa lihat perbedaan antara yang cara pertama sama cara kedua ketika dimasuki perbandingan mol. Jadi kalau mau nyari rumus empiris itu perbandingan mol, yang dimana perbandingan molnya itu pelajaran kita sebelumnya. Cuma di sini pakai n-nya pakai rumus yang G per R aja, ya. Nah bedanya yang cara pertama sama cara kedua pas perbandingan molnya, ada bedanya nggak kira-kira? Cara pertama sama cara kedua pas perbandingan mol nih, yang mol C banding mol H banding mol O, cara pertama sama cara kedua ada bedanya nggak? Ada bedanya. Walaupun angkanya sama, ya walaupun angkanya sama, kalau yang ini bukan warna ya, kalau yang orange atau yang kuning itu angkanya pakai yang persentase langsung, ya pakai yang persentase langsung. Tapi kalau yang cara kedua itu pakai yang warna hijau, pakai masanya. Karena nanti akan ada kalanya kalau ngerjain soal nanti bukan pakai persentase tapi pakai massa. Jadi kalau emang kalian mau pakai cara yang pertama, oke, kalau persentase, ataupun pakai cara yang kedua. Cuman disarankan, ya, saran dari saya, kalian pakai cara nomor 2 karena itu cara umum. Jadi kalau misalnya nanti pakai massa, kalian nggak usah bingung. Contoh saya ini pakai persentase nih. Kalau pakai massa gimana? Ya kerjain kayak cara yang kedua.
Cuma bedanya nggak usah ngasih atau nggak usah masukin angka lagi lah. Oke, mungkin boleh dicoba. Di situ ada soal, ada 2 nomor. Kalian kerjakan, kalian diskusikan secara kelompok. Jangan lupa tulis namanya. Jangan sampai nggak punya nama. Mungkin nanti dibikin nama tuyul. Ayo, siapa yang suka ngasih nama tuyul kalau nggak ada namanya? Oke, itu coba kerjain sesuai dengan contoh soalnya. Udah ada panduannya. Ada panduannya, tinggal ikutin langkahnya. Jadi kalau nentuin rumus empiris itu perbandingan mol. Nah, coba dulu dibaca dulu dong informasi, diketahui soalnya apa. Jangan langsung, kan udah ada di soal. Di situ kan juga udah ada tuh contoh soal cara pengerjaannya. Itu saya tulis tangan ini. Ya, kalau buat nomor 1 tuh persis banget kayak contoh soalnya beda macam. Jadi kalian harusnya bisa lah kalau masukin. Oke, guys. Rumus empiris. Ya, kalau RM rumus molekul. Disingkat. Itu terus diketahuinya apa? Diketahuinya ada senyawa apa? Ada apa? Gitu. Nomor 1 tuh ini banget kayak yang contoh soalnya. Cara pertama boleh. Jadi gini loh. Kalau nentuin rumus empiris sama rumus molekul tuh tahapannya begitu. Jadi ikutin aja tahap-tahapannya. Kerjanya template kok. Jadi nggak ada tanggungan jawabannya tuh, tinggal ikutin aja, tinggal ganti angka, ganti senyawa. Iya. Jadi bedanya tuh yang ini kalau ini pakai persentase, kalau ini pakai massa. Beda dia 100%. Karena persen kan? Nah, persen itu persen aku belum dari ini. Nih, itu pemisahan berapa besar? Urutan bandingan gimana maksudnya? Maksudnya ini mau nulisnya C baru H. Selama you konsisten dari atas C H, misalnya C HO, C karbon, ya betul. Ya sebenarnya bahasa Inggris kan pakai C kan karbon. Cuman kita pakai serapan pakai bahasa Indonesia. Ya. Iya. Nih coba.
Iya, karena gini, ibarat kata nih, kita bahas saya. Misal nih, saya punya kotak pensil. Isi kotak pensil ini isinya apa aja? Ada, bisa jadi ada pensil, ada pulpen, ada penghapus. Nah, ada proporsinya nggak kira-kira pensil? Berapa biji, berapa persen? Kalau lebih begitu, berarti harus semuanya harus lengkap kan? Memang diperhatiin, perlu di sini ada perlu nyari sisa nggak? Jangan nggak perlu. Ya kalau udah 100%, berarti nggak itu coba nomor 1 ada oksigennya nggak jadi kan? Nggak, kalau nggak usah pakai iya sesuai sama atom-atomnya sama aja. Iya aja sama H2. Ya jadi CXI aja, O-nya nggak usah. Karena apa? O-nya nggak ada. Di bawahnya. Sorry ya. Sebuah senyawa itu kan logikanya harus lengkap ya. Nah, kalau namanya lengkap itu berarti kalau kondisinya berapa persen? 100% aja. Jadi harus 100%. Nah iya tinggal sisanya berapa? Kan namanya di sini tulisnya dan sisanya. Nah kalau ada sisanya ada oksigennya nggak dibahas. Nomor 1 di sini ada nggak bahas oksigen? Nggak bahas karena apa? Karena ini kalau di total udah 100% belum? Udah, jadi CXI aja untuk kata itu. Iya. Boleh. Iya tuh, SAY karena cuma ada. Jadi cuma cek saya doang kan. Ini kakak. Jadi itu tinggal itu kan. Ini habis ya kan 100 sudah 2,3. Kayak kenapa? Belinya 100. Gampang habis. Iya itu yang dicari. N kecenderungan N bukan nol, tapi N-nya yang berapa kali lipatnya gitu. Iya persis. Cuma ganti angka doang, ganti simbol. Ya makanya ini udah kalian tempel sebelumnya. Kalau udah biasa ngerjain bener deh. Maka kayak juga ya udah tahu. Tapi besok juga. Iya, kalau nggak ada nggak terjadi. Iya, kalau cuma C sama A, ya udah C sama A aja dipakai, pokoknya nggak usah. Karena nanti itu atomnya bisa diganti-ganti. Mau N sama A boleh.
Kalau nggak dikasih tahu, kalian harus buka tabel serius di itu tabel seriusnya ada. Nah, kalau tabel seriusnya ada, ini nggak apa-apa. Bisa contoh saya ambil satu karbon kan, karbon itu kan C 12,01 kan. Nah, pakai nggak nyari manual kan? Ini dapat. Dulu kan? Ya. Aku saya kira mol. Karena cuma C sama H, ya bentuknya mol C banding mol H sama dengan C per A C banding BH per AR. Nah, sekarang di bawah. Ya kan hampir mirip kan? Berapa banding berapa? 1:1 kan? 1:1 boleh. Ini tuh kan yang di atas, yang di atas ini kan udah dihitung nih. Nah ini dibandingin yang sudah naik. Iya langsung ditarik. Kan 3,3 banding 6,5 banding 3,3 itu kalau disediakan naik jadi berapa bagi berapa bagi sama-sama dibagi 3,3 kan? Iya, kira-kira berapa banding berapa? Sama enggak? Kira-kira 7,9 sama 7,7 sama. Iya, yang beda enggak?
sama 7,7 hampir mirip kan? Karena kan ini sangat ditambah dikit lagi 7,7 kan? Nah kalau dibandingin, Budi punya 5 pulpen, Ansa punya 5 pulpen juga. Berapa banding berapa? 1 banding berapa? Budi punya 5, Ansa punya 5. Kalau dibandingin 1 banding. Iya, sebelumnya aja gitu masalah. Karena mau dibikin ya kali mau bikin C-nya ada 0,9, terus A-nya 1 juga kan? Iya, itu berapa tuh? C-nya? C-nya itu sebelum 1 kan? Ya, lanjut ke rumus molekuler.
Berarti metode tolak itu ada. Udah, pasti kesimpulan aja berapa pakai metode yuk belajar. Betul. Ya, suami sampai 32. Nah, ini sekarang ceritanya benar nggak? Ini kalau dijumlahin 5,325 sama kayak ini, kayak persentase, sama kayak totalnya sukses. Ya kalau sama berarti ya lengkap dong. Yang cuma ada di kantor, yang cuma ini doang kan? Iya gitu. Sama kayak ini. Iya ibu, udah bu. Cuma 325 kan? Iya. Betul. Coba dilihat kita buka puasa. Harusnya nggak 10 kali 20 aja udah 200 kan? Oh sini ya. Enggak, kalau udah ada masak, kalian masih tahu iya dong. Apa itu? Iya itu makanya kan kalau pakai masak ribet. Siapa yang dikibatin sesuai dengan RT berapa? Tidak ada. Hanya berapa? Coba dibagi ya sih. Ya, ini kalau berarti C-nya jadi ada, A-nya jadi ada, O-nya jadi ada 3. Ini berarti C-nya ada. Ini kan C kan nih, C-nya 1, hanya 1, tapi sekali. Jadi sekarang totalnya C-nya ada berapa? Betul, C-nya 6. C-nya ada 6, hanya 6. Ya, oke. Betul. Masanya kan, jahit. Ini Pak. Ini asli buat titik 0,31 itu kan, atau 0,32 boleh. Terus ini 0,32 juga. Terus ini 0,38 ada estimate aja kira-kira dia jadi bulat gitu. Karena nggak bakal mungkin kan nggak bulat kan. Kayak misalnya nih, yang mungkin punya C sama A. Masa C-nya 0,9 hanya 1. Ya, C-nya 1 hanya 1. Iya benar kan? Ya kan. Tadi sih tanya bapak. Jadi di sini. Oh iya, Ini kenapa hanya kalau di situ maunya hanya 1, ya berarti C1 A1. Iya betul. Di sini tuh tulisan garisnya CH bukan CH2. Karena C-nya 1 hanya 1.
Ya. Ini coba nomor 2. Nah, ini kalau ditambahin apa? Jadi 5,325. 3 Iya, sama kayak persentasenya apa yang ada di soal. Iya. Nah kalau ini udah kita tahu ini udah langsung yang video yang ketiga. Berarti bisa nggak langsung? Saatnya istirahat dulu. It's time to have a second break. Ya, oke. Lebih juga ya, 0,7-nya ya, 0,7 itu 0,6 juga kan? Iya, berarti kan 1 estimate aja, jangan persis 2,5 jam ya. Kan ini aduh, oke. Karena udah waktunya udah habis, oke. Jadi mungkin kita bisa lanjut lagi di next pertemuan untuk bahas ini karena udah lumayan oke lah, karena udah ada panduannya. Dan dengan begitu, jadi gini, oke, balik lagi ke tempatnya masing-masing. Itu simpan aja ya. Oke. Jadi kesimpulannya ini, kalau kalian ngerjain rumus empiris atau rumus molekul, template-nya ngerjainnya sama kayak contoh soal yang ada di lembar situ ya, di kertas ya. Jadi kalau nyari rumus empiris itu cari perbandingan mol, tapi karena kita butuh massa, cari dulu massanya berapa. Nah, tinggal tergantung massanya udah ada atau massanya perlu dicari lagi. Baru nanti lanjut ke rumus molekul yang kurang lebih caranya seperti yang ada di situ. Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau emang nggak ada yang mau ditanya, mungkin boleh perwakilan boleh maju ke depan buat untuk pelajaran aja. Finish. Thank you, our teacher. Thank you, sir. Oke, dengan begitu kalian luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Dan dengan begitu saya tutup untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.